Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Nendra Rosyana Ningrum dengan NIM 1817051059 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi. Saya merupakan owner dari produk CRC ini. CRC merupakan singkatan dari Cita Rasa Cendol. CRC ini diambil untuk mempersingkat nama produk ini. Nama Cita Rasa Cendol diambil karena minuman ini menawarkan varian rasa baru atau cita rasa baru dari cendol itu sendiri. Tidak hanya menawarkan varian rasa originalnya saja, melainkan juga menawarkan variasi rasa-rasa baru lainnya. Di sebelah kiri slide merupakan logo dari produk CRC ini, di mana tulisan CRC berada di tengah-tengah logo tersebut dan singkatannya berada di bawah, yaitu untuk memperjelas singkatan dari CRC ini. Produk CRC merupakan produk inovasi minuman tradisional yang bercita rasa lebih modern. CRC ini merupakan minuman dengan produk utamanya yaitu cendol. CRC ini memadukan antara rasa cendol tradisional dengan variasi rasa baru, di mana dengan demikian CRC ini dapat membantu mengangkat kembali minuman tradisional dengan kemasan yang didesain dengan sedemikian rupa. Produk CRC ini dapat dikatakan sebagai produk minuman yang praktis karena dapat diminum di mana saja dan kapan saja. Berikut merupakan beberapa varian rasa yang ditawarkan oleh CRC. Yang pertama adalah CR Choco atau cita rasa coklat, yang kedua CR Tamtam atau rasa ketan hitam, yang ketiga yaitu CR Ricis atau cita rasa ricis, yang terakhir yaitu CR OR atau cita rasa original. Adapun keunggulan dari produk CRC ini, yang pertama dari segi rasa, kemasan, harga, dan strategi pemasarannya. Dari segi rasa, selain menyediakan rasa originalnya, produk CRC ini menyediakan berbagai rasa baru seperti coklat, ketan hitam, dan cream cheese. Selain itu, untuk menambah cita rasa dari produk ini, ada beberapa pilihan toppingnya seperti buah nangka, alpukat, dan juga ice cream. Dari segi pengemasan, produk ini menggunakan gelas plastik bening dengan ukuran medium, sehingga mudah dibawa kemana-mana dan dinikmati di mana saja. Dari segi harga, CRC ini menawarkan produk dengan harga yang ramah di kantong, sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dari strategi pemasarannya, produk CRC memaksimalkan penggunaannya pada media online seperti Instagram. Dalam menganalisis lingkungannya, produk CRC menggunakan analisis SWOT, yaitu sebagai berikut. Untuk strength atau kekuatannya, produk ini belum terdapat kompetitor. Yang kedua, mudah diterima di masyarakat. Yang ketiga, varian rasa yang beraneka ragam. Yang keempat, produk utamanya sudah familiar di masyarakat. Yang kelima, produk utamanya dan beberapa campuran bahan lainnya tidak mengandung bahan kimia. Yang keenam, pemesanan dapat dilakukan di mana saja karena bersifat online. Dan untuk weakness atau kelemahannya, yaitu produk utama atau campuran bahan lainnya tidak tahan lama karena tidak mengandung bahan pengawet. Untuk opportunities atau peluangnya, dengan melihatnya banyaknya penduduk kota Singaraja dan cuacanya cenderung panas, maka membuat peluang usaha ini menjadi lebih besar. Dan untuk threats atau hampatannya, produk ini sangat familiar di masyarakat dan pembuatannya relatif sederhana, sehingga produk ini mudah ditiru. Yang kedua, jika produk tidak sesuai selera, maka konsumen juga enggan untuk membelinya. Untuk aspek pemasaran, target konsumen dari produk CRC ini yaitu semua golongan masyarakat di wilayah pemasaran. Selain itu, produk CRC ini juga menggait satu mitra, yaitu produsen cendol rumahan yang bernama Ibu Nyoman Sekar.
dengan alamat Desa Panji Anom, Banjar Dinas Watupulu, Kecamatan Sukesade, dengan nomor telepon 081 297 122 402. Adapun mode pemasarannya yaitu menggunakan media online Instagram dengan nama Cita Rasa Channel dengan layanan pemesanan online di wilayah Singaraja. Untuk aspek keuangannya, dengan perkiraan pendapatannya dengan harga 8.000 per porsi untuk 150 porsi, produk CRC ditargetkan akan memperoleh pendapatan sebesar 1.200.000. Berikut ini merupakan tabel biaya tetap, di mana biaya tetap ini digunakan sebagai perkiraan biaya untuk membeli peralatan penunjang usaha. Adapun jenis modal kerja yang pertama yaitu lemari pendingin dengan nilai ekonomis 1-60 bulan dengan jumlah satuan 1 buah dengan harga per satuan 2 juta. Harga totalnya yaitu 2 juta dengan penyusutan Rp33.334. Yang kedua, jenis modal kerjanya yaitu scoop ice cream dengan nilai ekonomis 1-12 bulan. Jumlah satuannya yaitu 1 dengan harga satuan Rp25.000, maka totalnya yaitu Rp25.000 dengan penyusutan Rp2.084. Jenis modal kerja yang ketiga yaitu gelas ukur dengan nilai ekonomis 1-12 bulan. Jumlah satuannya yaitu 2 buah dengan harga satuan Rp10.000, maka harga totalnya yaitu Rp20.000 dengan penyusutan Rp1.667. Yang jenis modal kerja yang keempat yaitu sendok sup dengan nilai ekonomis 1-12 bulan dengan jumlah satuan 3 buah dengan harga persatuannya Rp5.000, maka harga totalnya yaitu Rp15.000 dengan penyusutan Rp1.250. Jenis modal kerja yang terakhir yaitu kotak plastik dengan nilai ekonomis 1-12 bulan dengan jumlah satuan 5 buah dengan harga satuan Rp10.000, maka harga totalnya yaitu Rp50.000 dengan penyusutan Rp4.167. Maka dapat ditotalkan modal operasinya yaitu Rp2.110.000 dengan penyusutan Rp42.502. Berikut merupakan tabel biaya variabel dengan nilai pemakaian 1 bulan. Adapun 3 jenis modal kerja utamanya yaitu bahan baku, biaya variabel, dan biaya tenaga kerjanya. Dalam jenis modal kerja bahan baku terdapat cendol, gula merah, kelapa, bubuk rasa coklat, bubuk rasa cream cheese, bubuk rasa ketan hitam, ice cream, dan es batu, di mana total semuanya yaitu Rp299.000. Yang kedua ada biaya overheadnya yaitu gelas plastik dan tutupnya. Yang kedua sedotan. Yang ketiga ada listrik, di mana totalnya yaitu Rp230. Dari biaya tenaga kerja terdapat 3 orang, di mana biaya tenaga kerja per 1 orangnya yaitu Rp100.000, maka totalnya Rp300.000. Maka harga total modal operasi untuk biaya variabel yaitu Rp829.000. Setelah membuat tabel perkiraan biaya-biaya, analisis keuangan dapat dilakukan dengan cara menghitung harga pokok produksi atau HPP dan juga break even point-nya atau BEP. Untuk HPP, rumusnya yaitu total biaya produksi per unit produksi, di mana total biaya produksi sebesar Rp829.000 dan unit produksinya sebesar 150 porsi. Maka Rp829.000 dibagi 150 didapatkan hasil Rp5.526,66. Artinya satu produksi RC yang dihasilkan membutuhkan biaya sebesar Rp5.527 per porsi sebagai biaya produksinya. Dengan begitu CRC
menetapkan harga jual per produk sebesar 8.000, sehingga keuntungan yang akan diperoleh sebesar 30,9% dari biaya produksinya. Untuk perhitungan break-even point-nya atau BEP, rumus BEP unit yaitu VC atau biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang biaya variabel per unit, di mana biaya tetapnya yaitu 400.000 dibagi dengan 8.000 dikurang 429.000 dibagi 150 porsi, maka jumlahnya 78 porsi. Untuk total harga BEP-nya yaitu rumusnya VC dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel per penjualan, maka dapat dihitung 400.000 dibagi dengan 1 kurang 429.000 dibagi 8.000 dikali 150 porsi, maka akan didapatkan 622.569 rupiah. Artinya, agar usaha CRC tetap berlangsung dan berkelanjutan, perusahaan perlu memproduksi dan menjual minimal 78 porsi. Dari 78 porsi ini harus didapatkan minimal pendapatan sebesar 622.569 rupiah untuk mencapai titik impas atau BEP, di mana kondisi ini tidak untung maupun tidak rugi. Pada penjualan untuk ke-79, maka CRC ini mulai memperoleh keuntungan. Dari perkiraan biaya dan analisis keuangan yang sudah dilakukan, maka didapat intisar laba rugi dari produk CRC ini, di mana penjualannya sebesar 8.000 rupiah dikali 150 porsi didapat harga didapat total 1.200.000, dan HPP-nya seharga 5.527 rupiah dikali dengan 150 porsi, maka didapat HPP sebesar 829.050 rupiah. Maka penjualan sebesar 1.200.000 dikurangi dengan HPP sebesar 829.050 rupiah, maka dapat laba kotor sebesar 370.950 rupiah. Dan untuk beban operasionalnya yaitu beban pemasaran sebesar 50.000, maka total bebannya sebesar 50.000 dikurang dengan laba kotor sebesar 370.950 rupiah tadi, maka dihasilkan laba bersih sebesar 320.950 rupiah. Dari intisar laba rugi yang didapatkan tadi, maka analisis investasinya dapat dihitung dengan menghitung profitabilitas indeks atau PI dan payback period atau PSP. Untuk PI, rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan investasi, di mana laba bersih sebesar 320.950 rupiah dibagi dengan investasinya 42.502 rupiah, maka didapatkan PI sebesar 7,6. Artinya perhitungan profitabilitas indeks ini sebesar 76 menunjukkan usaha CRC ini layak untuk dijalankan. Pada payback period di mana PP dengan rumus investasi per laba bersih dikali dengan 1 tahun. Investasinya sebesar 42.502 rupiah dibagi dengan 320.000 rupiah, 320.950 rupiah dikali dengan 1 tahun, maka hasil PP sebesar 0,133 tahun atau sama dengan 1,596 bulan atau sama dengan 48 hari. Artinya perhitungan payback period ini menunjukkan jangka waktu kembalinya investasi yang dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari proyek usaha CRC ini, yaitu sekitar 1,6 bulan. Baik, sekian pemaparan produk CRC saya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang atas kesempatan yang telah diberikan. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf.
akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.